Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pelumasan. Jadi ada bro yang minta penulis untuk melakukan uji oli itu pakai blindfold test ya. Oli yang dimasukkan motor penulis nggak tahu yang mana. Sebenarnya kendala untuk melakukan itu cukup banyak. Yang pertama adalah artinya harus punya cukup banyak oli ya. Ya penulis punya banyak oli tapi nggak ditaruh rumah. Terus yang berikutnya harus ada yang melakukan tes blindfoldnya itu yang orang keduanya. Nah sayangnya di rumah nggak ada ya. Jadwalnya anak selalu nggak sinkron, dan kebetulan anak juga nggak pernah ganti oli kendaraan sendiri ya. Jadi ya penulis nggak bisa melakukan itu, tapi yang penulis ingin ceritakan sekarang itu sebenarnya tanpa blindfold test pun kita itu bisa ya membedakan antara oli satu dengan yang lain, karena ya bedanya banyak ya. Jangan dianggap bedanya tipis-tipis, enggak, bedanya banyak. Tapi kita juga harus tahu bagaimana sih membedakannya. Karena kalau kita nggak tahu apa yang harus kita bedakan, ya jadi ngambang, jadi apa namanya ya, nggak memperhatikan. Tentu ini juga makin sip pula kalau kita punya pengalaman nyoba banyak oli atau ya coba banyak aditif. Kita bisa bandingkan. Lebih baik lagi kalau oli yang dibandingkan itu yang betul-betul beda karakternya. Kalau untuk mobil susah ya, tapi ya kalau untuk mobil relatif lebih sulit membandingkan oli. Karena apa? Karena ya mobil RPM rendah. Kalau di motor beda oli itu jauh lebih ekstrim. Alat yang kita pakai untuk membedakan ini ya emang ada feeling juga, rasanya saat buka gas. Tapi terutama kita harus memperhatikan antara sifat licin, sifat getaran, apa maneh ya, encernya. Kalau yang lain-lain termasuk termasuk cukup jelas ya. Ada sih memang yang abu-abu gitu ya soal apa ya, berisik itu sendiri banyak ya kategorinya. Istilahnya warna suaranya cukup banyak. Kita ya kadang nggak bisa bedakan antara yang ini suara mesinnya halus, ini suara mesinnya kasar. Tentu ada apa ya, syarat-syarat gitu ya. Satu yang harus kita pelajari itu oli itu terutama berubah sifat karena bahan olinya. Jadi nggak peduli olinya mahal, olinya murah, bahan oli itu berpengaruh. Oli mahal belum tentu bahan olinya mahal, karena mahalnya belum tentu karena harga bahannya mahal, tapi karena olinya itu diproduksi di luar negeri atau ya pakai impor ya. Impor itu pasti lebih mahal. Apalagi kalau impornya di negara-negara Eropa gitu ya. Yang jauh-jauh dari Cina, itu dari Taiwan, itu ya mahal. Oli mahal, bahannya bahan hydrotreated, ya jangan harapkan kualitas bisa bagus. Yang kedua yang bikin oli itu kemampuannya turun drastis adalah additive viscosity index improver. Aditif ini fungsinya membuat oli nggak terlalu encer di suhu tinggi. Tapi aditif punya kelemahan, shear stability-nya jelek. Artinya kalau kita geber RPM tinggi di motor, itu olinya bakal jadi encer.
Jadi ketika digeber aja ya jadi encer. Kalau sudah nggak digeber, balik asal lagi. Jadi habis berhenti, motor dipakai lagi, jadi terasa kental lagi. Itu ya, namanya shear stability. Yang berikutnya tentu ya ada aditif anti gesek. Aditif anti gesek ini juga macam-macam. Ada ya secara kandungannya ada ZDDP, ada zincnya, ada boronnya, ada molybdenum, ada titanium. Efeknya beda-beda. Kalau aditif itu, aditif anti gesek ini positifnya adalah membuat suara mesin halus, gesekan itu lebih minim. Negatifnya adalah aditif ini bakal mempengaruhi kerak di ruang bakaran. Kalau banyak spasnya, sulfated ash atau SAPS, sulfated ash, fosfor, sulfur, ya, SAPS. Nah, oli modern SAPS didesain kecil, namanya oli low SAPS. Oli ini aditifnya minim, ya artinya anti gores pun minim ya. Selain itu juga ya ada juga kalau oli motor aditif anti goresnya, terutama molinya itu dikurangi karena itu salah satunya yang menyebabkan slip kopling. Jadi karena alasan biar nggak slip kopling, aditif untuk olinya motor lagi seringnya dikurangi. Karakter oli itu bisa sangat ketahuan kalau kita pakai ngebut. Kalau dipakai pelan-pelan, sulit bisa mengetahui kemampuan dari oli. Kalau pakainya nggak ngebut, ya rasanya untuk review oli itu ya cuma mulai dari kilometer berapa saja suara mesin jadi kasar. Ada yang sampai 3000, ada yang 2000 sudah kasar, ada yang 1000 km sudah kasar. Dan ini tentu beda antara motor ke motor, karena kondisi kesehatan motor itu beda-beda. Bedanya bisa ekstrim karena kualitas olinya sendiri juga ekstrim. Jadi antara oli buruk dengan oli bagus itu bedanya jauh sekali ya, bisa puluhan kali lipat. Kalau kita ngomong sisi keawetan olinya di kendaraan yang tidak bermasalah. Ya bahkan di kendaraan yang bermasalah pun keawetan oli itu bisa beda jauh. Ya penulis sebelumnya 2000 suara mesin masih halus dibanding ya oli yang jelek sekali 40 km sudah kasar. Nggak mungkin lah kalau sudah membedakan seperti itu bakal sulit dibedakan. Enggak, gampang sekali dibedakan. Yang terutama kalau dari sisi kapan suara mesin kasar. Dan kita juga harus memperhatikan kasarnya karena ya namanya oli itu beda satu sama lain. Jarang sekali ada oli yang sifatnya sama. Kalau sama itu biasanya entah pabriknya sama atau bahan olinya sama. Tapi bahkan dari yang pabrikan sama pun ya kemampuan oli bisa beda-beda. Contoh yang beda itu ya antara Top One, Win, dan Top One, Win, Extend yang buatannya Bariatra Dingko. Jadi itu contoh oli yang beda sifat, dan dari satu pabrik yang sama kekentalan beda itu juga bisa beda. Jadi nggak cuma dari beda mereknya saja ya. Jadi misalnya
Kalau Pertamina antara Fastron, Prima XP, Enduro, Mesran gitu ya. Nggak cuma dari mereknya saja. Sama-sama Mesran pun kualitas bisa beda. Misalnya yang satu SAE 40, satunya 20W50, itu kualitas bisa beda. Sama seperti misalnya Win, oli Win SAE 40 itu beda dari yang 20W50. Ini yang sama-sama PCMO. Yang untuk motor juga beda ya. Jadi misal ada 20W50 untuk mobil, 20W50 untuk motor. Nah, yang untuk motor kualitasnya bisa beda. Apa ya? Contohnya Prima XP lawan Enduro Racing ya. Itu kualitas secara aditif itu beda. Yang untuk mobil cenderung lebih banyak, lebih awet. Walau sama-sama cepat rusak, cenderung lebih awet. Yang oli Win ya, Win 20W50 dibanding yang untuk mobil dibanding untuk motor, yang untuk mobil lebih awet, entah mengapa. Kalau yang oli skuter penulis sudah nggak coba lagi di motor NMAX ini, males. Tapi sebelumnya antara oli untuk motor matic dengan oli mobil, penulis jauh lebih merasa yang oli mobilnya jauh lebih bagus. Apa saja sih sifat-sifat yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita nyoba oli? Yang pertama tentu dicoba pelan-pelan dulu, jalan pelan. Ada kecenderungan makin lama makin halus atau tidak? Perhatikan soal itu. Jadi pelan dalam artian kecepatan kurang dari 40 km/jam kalau naik motor matic. Terus karakter kalau kencang, makin lama makin halus atau tidak? Kalau makin lama makin kasar ya itu juga perlu diperhitungkan. Terus habis itu bandingkan antara kehalusan mesin, respon mesin, licinnya, performa tarikannya sebelum dipakai ngebut dan sudah dipakai ngebut. Ngebut itu kira-kira kecepatan lebih dari 80 km/jam atau boleh juga 70 km/jam dalam ya waktu 1 menitan lah gitu. Itu sudah boleh lah disebut kencang nyoba oli. Banyak oli ya yang sering kali kalau habis dipakai kencang, rata-rata oli ya, kalau habis dipakai kencang suara mesin jadi lebih kasar. Kasarnya bukan kasar antara piston dan silinder, tapi terutama suara gemeletuk-gemeletuk gitu ya. Jadi suara gemeletuk-gemeletuk yang makin keras itu adalah tanda oli makin encer. Ada juga yang kemampuan olinya juga turun. Kemampuan oli turunnya juga bisa bisa permanen dalam artian besoknya juga tetap nggak berubah jadi halus. Jadi kalau yang sementara itu mestinya gara-gara additive viscosity index improver ya, aditif yang bikin olinya punya viscosity index tinggi. Kalau sementara itu yang bikin gara-gara. Tapi kalau misalnya kasarnya itu permanen, setelah kasar nggak bisa halus lagi, nah itu dari bahan olinya. Bahan olinya yang kurang baik, bahan dasar olinya yang kurang baik, yang nggak tahan shear. Jadi memang sih additive viscosity index improver juga ada istilah penurunan kekentalan permanennya. Tapi rasanya ya kalau menurut penulis yang lebih berpengaruh itu dari bahan olinya, bukan dari aditifnya. Terus apalagi? Tentu oli juga bisa diukur dari sisi performa.
Nah, performa ini juga akan sangat bergantung pada kekentalan ya. Kekentalan bergantung pada suhu atau cara pemakaian. Motor yang dipakai kalem-kalem terus, cuaca mendung-mendung gitu, ya olinya bakal lebih kental ya, karena suhu mesinnya dingin dibanding dengan yang ngebut, kecepatan tinggi, terus cuaca panas gitu. Karena pemakaian beda-beda, cara pakai beda-beda, terus suhunya juga beda-beda, kita jadi bisa beda ambil kesimpulannya. Ada orang yang ngomong 10W40 enteng, SAE 40 berat ya, ada, dan itu fakta. Tapi perhatikan kondisinya dulu, dia pakai dalam kondisi apa. Kalau dia daerahnya dingin, terus beratnya itu ketika awal berangkat, dan misal pagi-pagi, ya jangan disamakan dengan yang pagi-pagi sama sekali nggak ngerasakan berat ya, jangan disamakan. Tapi tetap selama pemakaian kita perhatikan apakah suara mesin itu makin halus atau makin kasar. Kalau soal RPM rendah, itu selain dari bahan oli juga aditif ya yang mengaruh. Jadi ini yang bikin review jadi agak rumit, karena misalnya ada oli yang bahan olinya kurang bagus, kan bikin suara makin kasar ya. Tapi karena aditifnya komplit, suara mesin tetap halus. Nah, ini jadi bikin rumit, butuh lebih banyak pengalaman untuk tahu ini bedanya, ini halusnya atau kasarnya karena bahan olinya ataukah karena aditifnya. Performa itu juga bisa jadi parameter. Kalau untuk performa, penulis rekomendasikan ngerekam speedometer. Jadi ngerekam speedometer itu bisa menunjukkan perbedaan akselerasinya. Kalau motor nggak bisa sampai 100 ya pakai 90 atau 80 juga oke. Dan perhatikan ya, kalau untuk uji oli berhubungan dengan performa, baiknya dipakai olinya minim 50 km. Kalau olinya bisa betah ya, bisa tahan, usahakan segitu. Jadi jangan sampai habis diganti oli langsung berangkat, langsung uji gitu ya. Karena efek dari pengotoran ruang bakar oleh oli itu butuh waktu. Minim itu 5 km lah ya, kalau penulis rasakan itu. Jadi performa mesin itu berubah dalam 5 km setelah ganti oli. Kadang bisa jadi lebih ringan, kadang bisa lebih berat, tergantung dari aditif pembersih ruang bakarnya. Jadi oli itu bertanggung jawab terhadap kebersihan ruang olinya dan ruang bakarnya. Walau kebersihan ruang bakar termasuk jarang ya disebut dalam suatu produk oli ya. Tapi ada kok oli yang ngomong bisa bisa menjamin kebersihan ruang bakar. Ya memang oli itu kompleks ya, nggak cuma satu faktor saja. Selain itu top speed juga pengaruh. Cuma sayangnya penulis sekarang sulit untuk uji top speed, nggak ada kesempatan terus. Karena ya untuk uji top speed butuh jalan agak panjang, dan sekarang ini jalur yang penulis lewati full terus ya. Dulu zamane COVID lengang jalan bisa hampir tiap hari, sekarang wis untuk sesekali aja sulit. 0-100 bukan top speednya. Kalau 0-100 entah ya, ini masalahnya beltnya sudah mau habis kayak, lihat sih.
entahlah, ini kalau bisa 0-100 ya 0-100. Jadi terutama sih dari sisi suara kasar mesin kita bisa menilai oli itu. Suara kasar mesin ada suara gesekan antara piston dan silinder, suara klotak-klotak, suara asak-asak, suara kemeresek, suara ya wis lah kayak gitu ya. Jadi oli itu sangat mempengaruhi itu. Untuk menilai oli ya kita harus kenali karakter suara mesin kasar karena apa. Jadi ya macam-macam ya. Ya tentu kalau yang sabar sih ya, kita juga bisa lihat dari kondisi warna oli, karena oli sendiri kemampuan daya tahannya beda-beda. Kita bisa lihat oli itu mulai menghitam kapan. Tapi kalau warna oli gitu ya butuh ketelatenan juga, artinya kita butuh sering melakukan uji tetes ke tisu. Tetes ke tisu ada dua ya, warna olinya sendiri sebelum diteteskan ke tisu, yang mungkin cocoknya kalau dikumpulkan ke tabung atau botol atau ke tempat yang transparan gitu untuk lihat warnanya. Ada yang neteskan ke kaca gitu. Yang kedua adalah ketika sudah kering ya. Jadi ketika sudah kering warnanya bagaimana. Kalau sudah sampai warnanya hitam itu wis buruk sekali ya, kalau untuk bensin ya. Kalau untuk diesel baru hitam itu masih ada bagus-bagusnya. Tapi kalau untuk mesin bensin hitam itu sudah kelewatan ganti olinya. Harusnya kondisi coklat gelap itu sudah ganti oli kalau mesin bensin. Ya wes lah, itu aja ya. Yang jelas menilai oli itu cukup mudah ya, cukup mudah. Banyak yang bisa membedakan oli setelah merasakan sendiri. Oh, oli ini bagus ya, bisa sampai halus sampai sekian kilometer gitu ya. Sebelumnya dia nggak bisa bedakan karena ya memang oli yang ia pakai ternyata kurang bagus. Jadi butuh tahu oli yang bagus dulu sebelum bisa menilai suatu oli itu bagus atau jelek. Harus apa? Coba oli yang kemampuannya baik dulu sebelum bisa merasakan atau menilai seberapa bagus oli yang selama ini ya pakai. Nah terus ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.